Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Ya. Berangkat semuanya hari ini? Berangkat nihil ya? Berangkat semuanya. Ya. Sebelum pembelajaran mulai, salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Semangat ya siang hari ini. Semangat. Ya, semangat, kita mulai pembelajarannya. Ya. Untuk minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa? Iya, benar. Teks laporan hasil observasi. Ya. Pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan. Ya, laporan hasil pengamatan. Bagus Mbak Farah, ya, masih ingat. Kemudian mempelajari apa lagi? Struktur. Ya, strukturnya ada berapa? 3. Apa saja? Bagus, ya. Masih ingat ya. Jadi di sini struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Pertama, pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, ini berkaitan dengan teks LHO minggu kemarin. Untuk yang sekarang, ya, kita akan mempelajari mengenai kebahasaan dan mengonstruksi atau membuat teks laporan hasil observasi. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, ya, masih sama seperti minggu lalu. Kemudian di sini indikatornya. Nanti setelah kalian mempelajari itu, kalian bisa yang pertama nanti akan menemukan aspek kebahasaan. Ya, sekarang gambar apa ini? Ayam, iya. Ayam di sini ciri-cirinya apa? Memiliki bulu, ya. Kemudian berjengger, iya. Kemudian ya, apa ini? Kaki. Ya. Ada kakinya berapa? 2. Nah, itu kalau kita mengamati, kemudian kita buat menjadi sebuah teks. Sekarang berkaitan dengan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Kira-kira kalian sudah tahu belum? Belum? Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai kebahasaan teks tersebut. Coba sekarang saya beri waktu sebelum saya jelaskan lagi. Ya. Saya beri waktu 2 menit. Ya. Kalian silakan tulis 3 pertanyaan berkaitan dengan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, silakan ditulis. Kira-kira kalian mau menanyakan apa?
berkaitan dengan kebahasaan. Ya, Mbak siapa? Sudah berani? Kana. Ya, bagus. Silakan dibacakan. Ya, pertama bagaimana menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian apa lagi? Ya, apa saja kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Kana. Nah, tadi ada yang belum jelas kalimat definisi itu apa? Kalimat definisi di situ adalah kalimat yang mengandung pengertian. Ya, jadi ada pengertiannya di situ. Menjelaskan objek tersebut. Nah, objek di sini yang dijelaskan apa? Ayam, ya. Kemudian di sini ada kalimat deskripsi. Nah, untuk kalimat deskripsi di situ adalah kalimat yang mengandung bagian-bagian pendeskripsian, ciri-ciri. Nah, itu kalimat deskripsi. Di sini, kira-kira di sini yang kalimat definisi yang mana? Iya, bagus. Di sini ayam adalah unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat definisi. Menjelaskan apa di sini? Ayam, iya. Kemudian deskripsi yang mana? Iya, bagus. Berarti ini ada di paragraf kedua, ya, itu mendeskripsikan ciri-cirinya itu, ciri-ciri ayam apa saja. Nah, sudah jelas? Sudah? Nah, di sini tadi sudah jelas ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan kalimat definisi, ya, di sini ya satu kalimat. Nah, itu yang menandakan kalimat definisi. Ya, ditandai dengan apa? Kata apa? Adalah, iya, di sini ada kata adalah. Jadi ayam adalah. Nah, ini berarti kalimat definisi. Kemudian tadi kenapa disebut sebagai kalimat deskripsi? Nah, tadi sudah dijawab juga ya. Benar, yaitu di sini ada ayam memiliki cengger, jalu. Nah, itu disebut juga dengan kalimat deskripsi. Ya, sudah jelas? Nanti ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi, yang pertama nanti kalian akan menentukan tema terlebih dahulu. Nah, jadi temanya itu apa? Kalau di sini misalnya temanya berkaitan dengan bunga mawar yang diamati, ya. Kemudian setelah itu kalian akan menentukan tujuan. Nah, tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi itu untuk apa? Nah, misalnya kalian ingin tahu mengenai jenis-jenis dari bunga mawar, bisa. Setelah itu nanti yang ketiga kalian melakukan observasi. Nah, ketika melakukan observasi kalian harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini mengenai apa saja? Ya. Nah, setelah mengamati kalian nanti akan menuliskan aspek apa yang akan dilaporkan. Nah, kira-kira kalian akan menuliskan apa? Ada apa saja bunga mawar? Jenis-jenis, ya, bisa jenis-jenis bunga mawar. Kemudian apa lagi? Ciri-cirinya, ya, bagus. Nah, jadi kalian kan sudah tahu ya yang akan dilaporkan itu apa saja. Sekarang saya akan memutarkan sebuah video. Nah, dari video tersebut silakan kalian amati, kemudian kalian buat menjadi teks laporan hasil observasi. Ya, sudah? Ya, sekarang berdasarkan tadi ya video, silakan kalian buat menjadi teks laporan hasil observasi. Tadi sudah saya jelaskan langkah-langkahnya, kemudian contoh teksnya di buku paket juga ada, di modul yang saya berikan kemarin juga ada. Ya, silakan diskusi.
Ya, sudah 10 menit ya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan presentasi. Ya. Silakan membuat mengenai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wisata Batu Akro. Sampai secara luasa, meski untuk kalimat atasnya jumlah maksimal dan digunakan hanya 10 orang. Ya, itu tadi adalah hasil diskusi kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Silakan. Mulai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bulan, yaitu dari teks tersebut mana deskripsi manfaatnya. Dari hasil teks yang kami buat, deskripsi manfaatnya ada di paragraf terakhir, yaitu satu pengumpulan dari jembatan kaca berukuran 18 kali 18,6 kali 2,3 meter persegi tersebut adalah para pengunjung dapat menikmati keindahan sunset dan sunrise secara leluasa. Ya, ya. Sekian presentasi dari kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya hasilnya ya. Di situ. Yang ketiga itu berkaitan dengan Candi Dieng ya. Jadi hanya candi saja yang diobservasi tadi. Itu juga boleh. Kalau yang kelompok 2 tadi kan secara keseluruhan ya, tempat wisatanya itu juga bisa. Ya, yang penting kalian bisa membatasi sendiri ketika mengobservasi atau membuat teks laporan hasil observasi. Ya. Sudah jelas semuanya? Sudah? Nah, untuk langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi, yang pertama tadi menentukan tema, tujuan, melakukan observasi. Setelah itu di situ menulis aspek yang akan dilaporkan, ya, membatasi aspek. Setelah itu mencari data, ya tadi kan ada data-datanya. Setelah itu baru disimpulkan. Itu langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Ya, sudah. Sekarang karena sudah jelas di sini saya akan mengadakan penilaian atau evaluasi dari apa yang dikerjakan tadi. Ya, dari proses pembelajaran kita tadi. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kalian mengamati keadaan yang ada di sekitar kalian. Kalau tadi kan berkaitan dengan video ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita membahas teks laporan hasil observasi, tetapi di situ yang kalian mengamati sendiri. Yang ada di sekitar kalian itu apa saja? Di pondok, di sekolahan, atau mungkin di jalan ya. Itu bebas. Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Tidak ada, sudah jelas semuanya. Ya. Kalau sudah, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.